Pada hari ini kita akan membahas tentang subquery ya pada SQL. Ini kadang-kadang diistilahkan juga dengan select within select. Select di dalam select. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan subquery ya. Subquery. Yang pertama ini sintaknya ya. Sintaknya pointer ya. Ini perintah query ya. Select. Select from where. Kita sudah tahu select itu di depannya adalah mendaftarkan field ya. Kalau from ini mendaftarkan table, where ini merupakan sebuah ekspresi. Nah, pada subquery, ini kan bukan query yang biasa ya, tapi subquery. Di dalam query ada query lagi. Nah, kalau ini sebuah query, select from where, ini ada query lagi, select from juga ya, satu query lagi. Nah, bentuk sintaks yang seperti inilah yang disebut dengan subquery. Sintaks seperti ini disebut dengan subquery. Nah, untuk contoh sintaks ini kan ada dua ya, ada dua query. Nah, query ini yang di garis merahi ini disebut inner query. Inner query. Sedangkan query yang pertama tadi, yang select from yang pertama itu disebut outer query. Outer query. Nah, yang subquery itu yang ini, yang inner. Ya, yang query yang membantu ya. Yang ini disebut juga main query, ya, query utama. Jadi yang utamanya query-nya itu sebenarnya ini. Cuma di dalam query ini ada lagi query yang lain. Nah, query yang lain inilah yang disebut dengan subquery. Berarti ada query di dalam tuh query atau karena ini select, ada select di dalam select. Nah, seperti itu. Nah, sekilas dulu ya tentang bagaimana kalau ada dua query, yang query kedua itu letaknya di dalam query yang pertama, ini gimana dijalankan. Nah, jadi di dalam query ini ya, sintak seperti ini, yang pertama kali dijalankan itu adalah yang subquery, yang inner query. Subquery dijalankan satu kali, ya, tapi dijalankan satu kali ya, sebelum query utama. Berarti yang pertama dijalankan yang ini dulu. Ya, karena nanti data dari subquery ini mau dimanfaatkan oleh query utama ini. Nah, gitu. Makanya dia dulu yang secara prinsip kerjanya dia dulu yang pertama jalan. Gitu. Nah, query utama ini memanfaatkan atau menggunakan subquery ini. Nah, gitu. Itu secara umum bentuknya ya, bentuk apa dari subquery. Oke. Nah, subquery itu secara definisi apa sih? Subquery itu ya eh, yang pertama ini ya dari definisi ini ya. Ini dari Web3 School. Subquery is a SQL query nested inside a larger query. Jadi semacam sintak bersarang ya, bentuk bersarang. Sarang itu kan di dalamnya ada sarang. Gitu. Jadi sarang itu sebenarnya ada banyak sarang yang ditumpuk-tumpuk menjadi sebuah sarang. Jadi seringkali itu disebut nested. Nah, eh, subquery seperti itu. Jadi ada query, di dalamnya nanti ada query lagi, tapi sifatnya nested ya, di dalam sebuah query, sehingga query-nya menjadi besar. Gitu. Nah, subquery ini sebenarnya selain pada select, bisa juga nanti pada insert, pada update, pada delete juga bisa ada subquery ya. Query di dalam query. Nah, ini contohnya tadi adalah query yang subquery itu paling paling banyak itu
di dalam penggunaan select ya. Jadi di dalam select nanti ada select lagi. Gitu, nah, seperti ini ya. Jadi di dalam apa? Di dalam eh, perintah query kita ada dua select. Ini select. Tapi ada satu yang sebenarnya dia berada di dalam select yang lain ya. Anak ya dari select yang lain. Contohnya ini. Ya, ada select di dalam select. Oke, kemudian nanti, nah karena di sini ada ini ya, ekspresi operator ya. Nah, ekspresi operator itu bisa nanti yang menghubungkan select dengan select ya, contohnya ini ya. Bisa pakai lebih besar, bisa pakai lebih kecil, atau bisa pakai sama dengan, ya. Juga pakai sama dengan. Kemudian nanti bisa dibantu oleh operator lain seperti operator in ya, any atau all. Ya. Ada in, ada ini atau ada all. Nah, seperti tadi yang udah disebutkan, subquery itu disebut juga inner query. Atau kalau select dia ya namanya inner select. Select yang berada di dalam. Artinya ada yang yang induknya. Nah, induknya dari select yang disebut tadi dengan main query, ya, query utama. Oke. Jadi karena ada query, nah seringkali kalau kita mau menganalisanya, kita harus tahu mana yang dijalankan duluan, mana yang dijalankan belakangan. Nah, pada subquery, pada select di dalam select, select yang pertama dijalankan itu adalah select yang subquery, inner query, inner query istilah seperti itu. Ya, ini untuk menggambarkannya seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini. Ini misalkan ada dua table, ada table student dengan table marks. Student, student ya dengan table marks. Nah, pada tabel kedua tabel ini diberi perintah subquery seperti ini ya. Select student ID, name, total mark. Nah, from student, mark from. Jadi tabelnya ada dua. Where, nah ini where a student sama dengan b student ID. Ini menghubungkan antara table mark dengan table mark ya. Table student dengan table mark ini direlasikan berdasarkan sama-sama student ID yang masih warna biru ini ya. N, B, total marks lebih besar. Nah, ini lebih besar dengan apa? Dengan nilai yang dihasilkan oleh query yang berikutnya. Ini query dengan select. Di mana ini select total marks. Berarti dia hanya mengambil total marks. Form marks ya, jadi tabel ini. Where student ID sama dengan P002 ini. Nah, inilah yang merah inilah yang disebut dengan subquery atau inner query. Yang biru ini atau yang student ini nanti di tabelnya digunakan sebagai main query, maksudnya query utama, ini subquery-nya. Jadi ini contoh perintah subquery. Ada select, di dalamnya ada select lagi. Ini satu perintah. Mana yang pertama dikerjakan? Yang pertama dikerjakan yang merah. Jadi diambil dulu ini select total marks, form marks. Diambil dulu nih total nilai ini. Nah, total ini diambil dulu. P002. Jadi nilai total mark berapa dari sini? Karena where student ID V002 ini, yang diambil ini nilai 80. Berarti ini sama dengan NB total lebih besar dari 80. Nah, tetapi ini nilai 80-nya diambil dari query ini. Jadi yang pertama dijalankan ini supaya nilainya 80-nya sudah ada gitu. Baru yang dijalankan ini query utama yang warna biru ini. Berarti di sini mengambil nilai ya pada student ya yang diambil adalah student ID dengan name-nya ya, dengan total marks-nya. Nah, totalnya nanti dari B yang nilainya, nah ini NB total marks lebih besar dari 80. Nah, besar dari 80. Nah, kalau data di tabel student ini, kalau kita lihat yang lebih besar dari 80 mana? Ini yang 95 dengan yang 81. V001 dengan V004 ini ya, V001 dengan V004. Sehingga dari perintah
ini query yang punya dua select ini dari perintah ini, maka dihasilkan ini. Dihasilkanlah apa ini? P001 ya, dengan nilai 95 ya si AB, P004 si Adolf Post dengan nilai 81. Nah, itu contoh bagaimana subquery digunakan. Ya, subquery digunakan. Jadi ada dua select, di mana select yang kedua untuk contoh ini adalah untuk mengambil parameter yang menjadi pembanding. Di sini pembandingnya adalah lebih besar, ya lebih besar. Oke, itulah dia subquery dan contohnya serta cara kerjanya tadi. Jadi yang pertama dikerjakan atau yang pertama diambil itu, yang dijalankan adalah yang subquery. Oke. Ya, ini contoh lain. Contoh lain dari SQL Zoo ya. Select name from what, where, continent sama dengan. Setelah sama dengan nanti ini ada select lagi. Select continent, where, what. Berarti sama dengan ini menunggu nilai dari ini. Nilai dari select yang kedua. Berarti untuk SQL ini yang subquery atau tadi inner query istilahnya. Ini yang query utama. Berarti dikerjakan dulu ini yang di dalam kurung ini. Ya, mendapatkan nilai kontinen itu nanti benua ya. Kalau Anda kan pakai SQL Zoo terus ya. Brazil itu di benua mana misalkan nanti ya. Misalkan di Amerika Selatan gitu ya. Maka nanti ini akan dimunculkan semua nama-nama negara di dunia yang terletak, yang benuanya sama dengan benua Brazil. Nah, kira-kira begitu nanti. List each country in the same continent as Brazil. Yang sama dengan Brazil. Oke. Nah, contoh di atas itu bisa dibuat seperti ini juga. Nah, bisa, ini kan pakai sama dengan ekspresinya ya, pembandingnya. Kalau ini pakai in, jadi boleh pakai in. Ya, pakai in. Select continuous form what. Nah, kalau ini kontinennya adalah benua Brazil dan benua yang ada dan benua letak dari Meksiko. Karena pakai or ya, pakai or. Bisa muncul nanti dua benua. Kalau ini kan satu benua karena ini hanya Brazil. Tapi ini dua bentuknya ini sebenarnya bisa untuk contoh ini bisa pakai sama dengan, bisa pakai in ya. In. Nah, Anda kan sudah pernah mencobakan perintah in itu kan untuk memfilter data yang sama. Data yang sama dari, nah di in itu adalah sekumpulan data. Untuk contoh yang ini, sekumpulan datanya didapatkan atau diperoleh dari perintah select. Maka di sini ada dua select jadinya. Nah, dua select itulah yang disebut dengan bentuk subquery. Atau contoh ini. Select, nah population, nah, dibagi, select. Nah, jadi bisa juga kita ini contohnya ya, kalau di dalam populasi kan ada namanya pendapatan per penduduk ya, per kapita gitu ya. Nah, jadi bisa operatornya bisa pakai tanda bagi. Jadi ini di sini diambil populasinya. Oh, ini masih membandingkan populasi ya. Kalau ini select population sebenarnya ya. From what? Where name China. Jadi yang populasi yang pertama ini dari China. Nah, populasi dari Cina dibagi dengan populasi dari UK ya, dari Inggris, ya United Kingdom. Sehingga nanti hasilnya adalah perbandingan antara populasi di Cina dengan populasi di Inggris. Jadi ini dibagi ini. Mana yang duluan dikerjakan? Yang ini dulu. Didapatkan dulu ini berapa populasi Inggris. Barulah nanti dibaca populasi where name Cina dengan Cina. Begitu. Ini juga bentuk lain dari subquery. Nah, ini bentuk lain lagi. Pakai tanda yang lebih besar ya. Sama dengan contoh kita yang pertama tadi ya, where population. Cuma di sini ada operator baru namanya all. Nah, ini ada operator baru namanya all. Nah, ini khas
kalau kita mau menggunakan subquery dan ingin menambahkan operatornya kalau datanya banyak. Jadi operator all ini nanti dia bersifat melakukan logika N. Ini kalau misalkan select population from world where continent Europe ya. Ini kan misalkan ini hasilnya banyak ya, banyak record. Populasinya nanti banyak. Maka nanti ini di N kan. Nah, perintah all ini meng N kan. Kalau di N kan berarti nanti ya akan dilihat ya yang populasinya yang lebih besar dari ini, N yang lebih besar dari ini, begitu nanti. Jadi operatornya bisa all, bisa any berada tadi ya seperti yang disebutkan di sini. Kalau nah ini bisa any, bisa all atau in tadi sudah ada contohnya. Contohnya yang menggunakan in. Nah, ini penggunaan operator all ya pada select di dalam select ya. Jadi operator all itu dia membandingkan nilai kolom yang contohnya di sini ya. Contohnya di sini yang pakai all. Nah, ini nilai populasi ini dibandingkan dengan hasil subquery yang mengembalikan nilai kolom tunggal. Bandingkan dengan nilai kolom tunggal. Ini contohnya. Contoh lah untuk penggunaan dari dari all ya. Ini ada dua tabel employee ya, ini tabel pegawai ya. Ini employee backup, tabelnya strukturnya sama, cuma ini disebut aja ini backup. Ya, dengan data seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 1, 2, 3, 4 ini langsung 6. Nah, perintah select bintang from employee where MID. Nah, ini tidak sama dengan, nah ini ada all-nya. All. Nah, di sini select lagi yang diambil dari backup. Kalau kita select MID from employee backup kan ini diambil semua ya. Berarti kan diambilnya ada berapa? 4. Employee ID-nya. Employee ID 1, 2, 3, 4. Nah, ini where employee ID yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, berarti yang tidak sama dengan tidak sama dengan. Berarti yang tidak sama dengan dari seluruh employee ID yang ada di sini yang tidak sama dengan. Nah, sehingga query di atas ini mengembalikan record ya dari employee backup ya, dari employee backup dikembalikan. Kemudian karena ada ini hasilnya 4, yang keempat itu sebenarnya dilakukan operasi dihubungkan dengan operator N. Kan ini tidak sama dengan. Nah, artinya sama dengan seperti ini perintahnya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini tidak sama dengan, ini semua menggunakan tidak sama dengan, dihubungkan dengan N. Sehingga jadi perintah ini yang mengambil data dari table lain, dari employee backup. Ya, setelah datanya diambil, sebenarnya sama dengan perintah ini. Berarti semua nilai yang ada di employee ID itu di logika N kan. N. Nah, itu makanya hasilnya seperti ini, 5 dengan 6. Karena kalau AMPD-nya bukan 1, N, bukan 2, N, bukan 3, N, bukan 4, ya nilainya tentu apa? Ya 5 dengan 6, yang bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Hasilnya ini. Nah, itu penggunaan all ya, operator all pada subquery. Nah, kalau operator all ini jarang yang ini selain tidak sama dengan bisa lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih besar saja. Tapi operator all itu jarang kalau pakai sama dengan. Ya, kalau pakai sama dengan. Karena kalau N pakai sama dengan itu kan syaratnya ketat ya. N itu kan logika yang ketat yang harus terpenuhi semua. Sehingga kalau dibuat sama dengan kan kalau ada beberapa record jadinya nggak mungkin semuanya sama dengan N gitu. Ini kalau pakai sama dengan ini hasilnya kosong. Karena nggak mungkin employee ID-nya 1 iya, 2 iya, employee ID-nya 3 iya, 4 iya. Sehingga karena nggak mungkin hasilnya 0. Makanya biasanya ya pada umumnya operator all pada subquery pada SQL itu
jarang atau bahkan tidak menggunakan operator sama dengan. Ya paling seperti ini, tidak sama dengan, ini lagi yang lain ya, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih lebih ini lebih kecil saja, ini lebih besar sama dengan, atau yang lebih lebih besar. Oke, itu penggunaan all nanti. Ini yang Anda kerjakan di praktikum pada SQL Zoo. Ya, ada table word. Ya, ada tabel apa ini? Table word, ini datanya gitu ya. Yang pertama, Anda diminta mendaftarkan negara, semua negara yang ya, where the population is larger than yang populasinya lebih besar dari populasi Rusia. Kalau Anda sudah mencoba, query-nya kan seperti ini ya, select name from word where population lebih besar dari apa? Untuk contoh ini Rusia ya, lebih besar. Select population from word where name Rusia. Oh, ini Romania ya, sebutnya Rusia ya. Ya, Rusia. Maka nanti akan dimunculkan ini dari Rusia. Atau ini contoh yang kedua ya, yang kedua. Kedua ini ya, negara di Eropa yang income per kapitanya lebih kecil dari United Kingdom. Seperti ini. Ya, select name word. Ini Eropanya kita buat where-nya where biasa dulu ya, kontinen sama dengan. Baru N. Nah, inilah variabel yang dibandingkan karena ini GDP itu kan perbandingan antara pendapatan dengan populasi. Jadi GDP per populasi. Ini. Jadi kita bisa menghitung dua variabel dengan syarat select-nya juga itu dihitung. Ya. GDP ya, income per kapita per populasi dari Inggris. Dari Inggris. Ya, ini contoh perintah ya. Ada banyak, ini yang SQL Zoo, select and select, masih ada beberapa ya, nggak terlalu banyak, dan ini Anda teruskan kan, dan itu yang percobaan Anda. Kalau ada kuisnya juga dikerjakan. Ya, ada satu subquery yang cukup powerful ya, banyak digunakan oleh para admin database kalau mau menambah datanya dengan cepat. Nah, itu pakai subquery. Nah, jadi ini konsepnya adalah menginsert sebuah table, sumber datanya dari table lain. Nah, saya juga sering menggunakan perintah ini ya. Jadi sumber datanya kita ambil dari table lain. Ini bentuk perintahnya seperti ini. Insert into, ini nama tabel yang pertama. Ya. Oh ya, perintah insert dulu ya. Perintah insert itu kan bentuknya insert into table name. Kemudian di sini kita bisa daftarkan nama-nama kolomnya. Values, ini nama nilainya ya. Nama nilai-nilai yang akan kita masukkan ke kolomnya sih. Kolomnya kan gitu ya, ini perintah insert. Kalau kita mau menginsert satu record kan seperti ini. Ini contoh nama tabelnya apps ya. Insert into apps. Ini daftar kolomnya ya, ada app ID, app name, creator name, ya, app kategori, ya, app price. Nah, ini values. Nah, values satu, ini data ini ya, app dividen, tunai software. Nah, berarti app ID isinya ini satu, app name isinya app dividen, creator name isinya kernel, app kategori isinya software, app price isinya 50. Nah, maka bertambah nanti satu record. Kalau recordnya lebih dari satu gimana? Nah, biasanya begini, insertnya kalau recordnya lebih dari satu. Ini perintah dasarnya sama, insert into app. Ini nama daftar, apa ini daftar kolom yang mau kita tambahkan ya. Nah, ini values. Nah, ini kita bisa buat banyak. Ini contohnya 1, 2, 3, 4. Langsung 4 record. Datanya langsung kita tambahkan. Nah, dengan konsep inilah bisa kita menambahkan data
sebuah tabel yang sumbernya dari tabel lain. Nah, tentu dengan syarat strukturnya harus sama, field-fieldnya sama. Misalkan ini kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, nanti tabel yang lain itu pun harus punya dia kalau kita ingin mengisi 5 kolom yang akan kita tambahkan. Ya, bentuk umumnya begini, insert into table 1. Nah, habis itu kalau di bawahnya ada perintah select, nah maka ini berarti kita mau menambahkan data yang ada di table 1, kita tambahkan ke data yang ada di table 2, kita tambahkan ke table 1. Nanti boleh di table 1 ini kalau ada kolom boleh kita buat, tentu di sini dalam kurung daftar kolom gitu ya. Nah, kalau ada berarti nanti di sini di select bintang ini diganti dengan daftar kolom yang sama dengan yang diminta oleh table 1 ini from table 2. Ya, table 2 kalau datanya banyak boleh pakai where. Boleh pakai where. Jadi kalau kita lihat bentuknya, bentuk kita cara menambahkan data dari table lain, yang pertama nggak ada values-nya. Jadi perintah values-nya udah nggak ada di sini. Ini kan nggak ada ya. Ini contohnya ada aplikasi 2 mau kita tambahkan dari apps ya, dari table apps. Insert into app ya, app2, select bintang from apps. Ini satu perintah. Otomatis seluruh data yang ada di dalam tabel apps ya, apps, itu akan masuk nanti ke tabel app2. Atau bisa kita pilih di sini pakai where di dalam sila bintang from ini kita kasih where data tertentu gitu yang mau kita tambahkan ke app2 bisa. Jadi kita bisa nambahkan mau kita filter field-nya atau mau filter record-nya kan. Filter record-nya kan pakai where. Nah, itu bentuk lain dari subquery pada insert ya. Jadi subquery ini tidak hanya pada select, pada insert pun ada dan cukup banyak orang menggunakannya. Ya, oke.